ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Shalom jemaat sekalian, selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online bersama GKI Dharma Satelit. Kami doakan jemaat terkasih selalu dalam keadaan sehat dan kami terus berdoa agar pandemi ini dapat segera berlalu. Kebaktian minggu ini akan dilayani oleh Bapak Joy Manik dari GKI Pregolan Bunder dengan tema Nir Kekerasan dan Perdamaian. Kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Kami juga menghimbau jemaat sekalian untuk mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Berikut adalah warta tulisan yang dapat jemaat ketahui.
lost in His love. Let's sing it together. We say, this is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Oh, this is my story. This is my song. Marilah kita menyiapkan diri untuk memasuki kebaktian ini dengan berdiri dan menyanyikan Seluruh Dunia Hai Nyanyikanlah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermasmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji Kajamu. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datang daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian berkat kasih dan anugerah-Nya. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun masih melalui kebaktian online, tapi kita percaya hati kita bisa sungguh-sungguh menyembah dan memuji nama Tuhan. Mari kita sebelum memulai kebaktian yang lebih jauh lagi, mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyadari sepanjang minggu ini ada banyak hal yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan Engkau. Bukan hanya di dalam pikiran, tindakan, perbuatan kami yang kami lakukan, tapi di dalam kehidupan kami hari lepas hari kami sering kali mengabaikan Tuhan. Kami merasa kami mampu melakukan semua kegiatan aktivitas kami ini tanpa pertolongan-Mu. Olehnya Tuhan, kami mohon ampunilah kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, memohon ampun. Karena mungkin di dalam relasi, di dalam keluarga kami, suami istri bersama dengan anak, kami seringkali juga menyampaikan kalimat perkataan yang menyakiti satu dengan yang lain. Kami sadar bahwa kami telah melukai hati orang yang kami kasihi. Olehnya Tuhan, kami mohon pengampunan yang daripada-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami sadar kami lemah, kami tidak mampu. Olehnya kami mohonkan Tuhan yang memampukan kami di tengah-tengah kehidupan yang sulit ini tetap bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Kami juga mengakui ya Tuhan di dalam usaha pekerjaan kami. Kami juga sering mengandalkan kemampuan kami, pikiran kami, koneksi kami mungkin. Sehingga kami lupa bahwa sesungguhnya pekerjaan ini adalah milik Engkau ya Tuhan.
Kalau Engkau yang memiliki semua hal yang kami saat ini jalani, kami percaya bahwa Engkau pasti punya maksud dan rencana yang baik di tengah situasi sulit ini. Olehnya Tuhan, kami mohon pengampunan yang daripada-Mu. Ajar kami untuk semakin memahami dan mengerti panggilan kami yang sesungguhnya di tengah dunia ini. Supaya melalui bisnis, pekerjaan, usaha yang Tuhan percayakan, kami mencari wajah-Mu lebih dan lebih lagi ya Tuhan, dan tidak mengandalkan kemampuan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Ada banyak hal, kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu. Tapi kami percaya Engkau Allah yang setia dan adil, yang akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Olehnya Tuhan, hari ini kami mohon ampunilah kami. Basuh dan tahirkanlah kami dari segala kejahatan dan dosa kami. Dan bawa kami bangkit kembali untuk semakin mencintai dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Karena Kristus Tuhan kami yang sudah mati menebus dosa kami, bangkit dan naik ke surga. Memberikan kepada kami pengharapan bahwa kami sebagaimana kami ada hari ini terus akan disempurnakan seperti yang Engkau inginkan. Ini doa kami Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari kitab Roma pasal yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan untuk kita sekalian. Ayat yang ke-10 dikatakan demikian, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Nah, Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, kali ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kita percaya Tuhan tetap berbicara di tengah situasi yang sulit ini. Dan mari kita membaca firman. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengundang kita untuk sama-sama berdoa, meminta pimpinan dari Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kekal, yang abadi, yang baik, pada hari ini kami berdoa kepadamu ya Tuhan, memohon suaramu dibentangkan, disampaikan. Di tengah situasi yang kami sedang hadapi ini, kami mohon supaya firman Tuhan tetap menjadi dasar dan fokus di dalam kehidupan kami di dunia ini. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasan keberdosaannya, supaya Tuhan memampukan dia untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu melalui firman Tuhan, yang sudah lebih dahulu Engkau sampaikan kepada hamba-Mu dan hari ini boleh disampaikan seturut dengan kebenaran-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, berfirman atas kami dan setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan khotbah ini dimanapun mereka berada. Kiranya Allah Roh Kudus yang berbicara secara pribadi, sehingga mereka boleh mengerti, memahami firman Tuhan.
bahkan mengambil keputusan untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, demi nama Yesus Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat manusia, satu-satunya firman yang hidup itu kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Jemaat sekalian, mari kita mengambil Alkitab kita dan membuka dari Injil Matius pasal yang kelima. Kita akan membaca mulai ayat 21 hingga ayat yang ke-24 saja. Matius 5 ayat 21 sampai 24, Bapak Ibu di rumah masing-masing bisa membacanya sambil bersuara, dan saya akan membacakan melalui mimbar ini. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tetapi yang melakukan firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dan jemaat sekalian, tema yang diberikan kepada kita judulnya adalah nir kekerasan dan perdamaian. Kalau saya melihat tujuan atau kisi-kisi dari surat yang saya baca, saya terima, di dalam bagian itu kita melihat bahwa sebenarnya kita membutuhkan kontribusi gereja di tengah-tengah dunia yang saat ini memang sangat keras sekali ya. Khususnya di dalam kesulitan situasi yang seperti ini, kita melihat di berita, di media sosial ada banyak sekali berita tentang kekerasan. Ya memang ini tidak bisa terpungkiri ya, tidak bisa terhindarkan. Misalnya contoh di dalam keluarga, ya, suami yang kehilangan pekerjaan lalu tidak bisa lagi menafkahi keluarganya, tetapi tuntutan dapur yang begitu sangat berat, anak-anak yang harus sekolah dan seterusnya, menjadikan banyak juga para pria mungkin juga kesulitan sekali untuk menata emosi. Ya. Ini hal yang ada di dalam keluarga, belum lagi ada di luar sana. Ya, khususnya saat ini kita sedang menyambut sebuah pesta politik kembali. Dan kita berdoa dan berharap supaya semuanya dalam keadaan yang baik. Nah, hari ini kita akan coba melihat sebuah tema, yaitu nir kekerasan dan perdamaian. Maka kita perlu memahami apa maksudnya nir kekerasan demikian. Saya mendapatkan sebuah penjelasan, ini tentu dari Mbah Google ya. Jadi secara teknis sebenarnya ada satu orang yang akademisi yang mencoba untuk membuatkan sebuah definisi atau gambaran umum bahwa nir kekerasan secara teknis adalah aksi nir kekerasan yang dimaknai dengan istilah payung bagi aneka metode perlawanan yang tidak menggunakan kekerasan, setidaknya terhadap orang lain. Mungkin Bapak Ibu juga agak bingung, saudara sekalian juga bingung, maksudnya apa? Ya, ini adalah sebuah reaksi terhadap apa yang terjadi di lingkungan. Jadi seandainya ada sesuatu yang terjadi di pemerintah kita, lalu kemudian beberapa orang atau mahasiswa mencoba untuk demonstrasi. Nah, yang kita lihat biasanya adalah demonstrasi itu ujung-ujungnya anarkis. Ya. Demonstrasi itu turun ke jalan dan seterusnya. Tetapi nir kekerasan adalah mencoba untuk memberikan sebuah kontribusi, mencoba memberikan sebuah jawaban yang lain dari yang pemerintah sebenarnya sudah ajukan dengan cara yaitu melakukan kekerasan kepada dirinya sendiri. Nah, ini menarik sekali. Misalnya contoh di dalam catatan sejarah, biksu yang membakar diri sebagai protes terhadap perang Vietnam. Jadi biksu ini kemudian percaya bahwa ketika dia membakar dirinya, itu menjadi sebuah sorotan terhadap biksu tersebut, sehingga ada banyak orang yang kemudian mengambil satu sikap yang sama, yaitu protes terhadap perang Vietnam. Atau mungkin yang kedua, tahanan politik Irlandia Utara yang berminggu-minggu mogok makan, protes kesewenangan pemerintah.
Jadi sekali lagi mereka tidak melakukan sebuah kekerasan terhadap pemerintah, tapi yang dilakukan justru memberikan kepada pemerintah sebuah sinyal dengan cara membuat diri mereka sendiri itu tersiksa, ya quote and quote demikian ya. Atau yang ketiga misalnya Kartini Kendeng yang mengecor kaki dengan semen karena menolak tanahnya dijadikan pabrik semen. Ada banyak sekali sebenarnya yang dilakukan sepanjang sejarah baik di Indonesia maupun di luar Indonesia yang dilakukan. Tapi paling tidak kita mendapatkan sebuah pesan sederhana, yaitu kekerasan itu tidak harus langsung dilawan dengan kekerasan. Tapi ada satu cara yang lain. Yaitu cara yang lain bagaimana mengambil empati orang lain, mengambil empati masyarakat terhadap sebuah sikap tertentu yang mengatasnamakan kebaikan, kebenaran, orang kecil dan lain sebagainya, supaya itu bisa mengubah situasi yang ada. Nah ini menjadi pertanyaan menarik karena apakah sesungguhnya Alkitab atau sebagai orang Kristen ini memberikan sebuah memberikan sebuah sinyal bahwa kita percaya, kita juga yakin bahwa ini pun bisa dilakukan. Ketika ada kekerasan, tidak membalas kekerasan, tapi mengambil sebuah sikap untuk mengambil empati orang lain melalui apa yang kita lakukan. Dalam tanda kutip, biasanya semua yang terjadi adalah menyiksa dirinya sendiri, supaya mendapatkan sorotan. Alkitab mencatat, misalnya di Matius 5 ayat 43-44 dikatakan demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Yesus, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dari kalimat singkat yang Yesus sampaikan ini saja, kita langsung mendapatkan impresi yang sangat positif. Artinya ketika ada sesuatu yang melakukan kejahatan, kita tidak melawan kejahatan dengan kejahatan. Bahkan dikatakan berdoalah bagi musuhmu. Seakan-akan nir kekerasan dengan apa yang Alkitab sampaikan itu selaras, itu sama. Tapi jangan lupa bahwa hukum utama dan terutama yang Alkitab catat bukan hanya sekedar kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia, tapi ada kalimat akhir yaitu seperti dirimu sendiri. Jadi tiga aspek ini tidak mungkin terpisah, ya. Makanya saya selalu ngomong sama anak pemuda begini, carilah pacar yang mencintai Tuhan lebih daripada mencintai dirimu. Kalau pacarmu itu cinta kamu lebih daripada cinta Tuhan, pasti kamu dijadiin Tuhan sama dia. Ya makanya ada drama Korea, ya makanya ada cerita drama Hollywood, ada cerita drama Bollywood yang mengatakan kalau aku tidak bersamamu aku lebih baik mati. Menurutku lebay banget sih. Nggak gitu juga, nggak harus begitu. Ya, artinya orang ini mencintai pasangannya terlalu besar sehingga tidak lagi berimbang. Tapi orang yang mencintai Tuhan pasti akan mencintai sesamanya. Kalau ada orang yang mencintai Tuhan mengaku demikian tapi tidak mencintai sesamanya, pasti ada yang salah dengan apa yang dipahami tentang siapa Tuhan. Tapi tidak hanya itu, tidak hanya Tuhan, tidak hanya sesama, tapi diriku sendiri, seperti diriku sendiri. Maka saya amat yakin bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa manusia bukan hanya membawa kita masuk ke dalam surga. Tapi dalam perjalanan di tengah dunia ini sampai nanti ke surga, kita dipercayakan tubuh bukan hanya yang sifatnya itu spiritual hati, bukan. Tapi juga tubuh biologis. Makanya kalau ditanya sama anak-anak pemuda, kenapa kalau naik motor pakai helm? Jawabannya, ya supaya nggak ditangkap polisi. Itu bukan jawaban orang Kristen. Jawaban orang Kristen adalah begini, saya pakai helm karena saya sadar tubuh saya ini sudah ditebus oleh Kristus. Maka tanggung jawab saya adalah menjaga tubuh yang sudah Tuhan percayakan. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini berpikir tentang merokok merusak bait Allah, jangan salah. Terlalu banyak makan udang, ikan, kolesterol tinggi juga merusak bait Allah. Jadi kalau misalnya ada yang mau makan udang, nanti telepon saya, ajak-ajak ya, supaya kita makannya barengan, gak banyak-banyak. Tapi anyway, kalau kita bicara tentang bagian firman Tuhan ini, maka kita perlu bertanya, tema ini, apakah nir kekerasan ini adalah salah satu bentuk usaha yang match dan cocok mengasihi sesama manusia? Bapak Ibu jangan sampai saudara mengambil
salah persepsi tentang apa yang saya katakan. Saya yakin dan percaya gereja Tuhan, orang Kristen, anak Tuhan perlu memperjuangkan kedamaian. Perlu memberikan kontribusi terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan. Tapi kalau apa yang kita lakukan terhadap sebuah kebijakan di luar, yang kemudian membuat keluarga kita kocar-kacir, apakah itu kedamaian? Betul nggak? Apakah itu kedamaian? Makanya saya tetap yakin dan percaya Backstreet itu salah pasti. Kalau ada anak pemuda yang mendengarkan video ini, lalu kemudian sedang berpacaran pada waktu bawa pacarnya ke rumah, lalu orang tua ngomong tidak, lalu Anda berjuang atas nama cinta, lalu Backstreet misalnya. Kalau mencintai seseorang, tapi pada saat yang sama melukai orang yang mencintai kita, apakah itu namanya cinta? Saya rasa bukan begitu. Karena Tuhan itu sudah memberikan kepada kita sebuah komunitas. Saya bukan ngomong cinta itu tidak perlu diperjuangkan ya. Jangan salah juga. Tapi kita harus sadar gitu loh. Bahwa setiap kita waktu mengasihi, esensinya itu betul mengasihi. Tapi caranya pasti beda-beda. Saya tanya kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Apakah mungkin kita mengasihi papa mama kita sama dengan kita mengasihi papa mama orang lain? Sama. Gak mungkin lah. Kalaupun Anda ngomong sama, sangat mustahil. Bagaimana mungkin kita tidak punya kemampuan untuk melakukan hal yang sama kepada papa mama kita dan kepada papa mamanya orang lain. Jadi di dalam bentuk kasih, status relasi yang jelas itu sangat dipentingkan. Harus kita bisa pahami status relasi yang jelas. Tanpa status relasi yang jelas, relasi hanya berujung kepada saling melukai. Ini tiba-tiba orang di luar dibawa masuk ke dalam. Kan layernya, papa, mama, saya. Lalu mungkin yang kedua, ada pendeta, mentor, anggota gereja. Lalu yang ketiga mungkin, teman kampus, teman kuliah, lain sebagainya. Nah, Anda jatuh cinta sama orang yang teman kampus. Layernya sudah 3 dimasukin ke dalam. Kalau papa mama tidak izinkan saya nikah sama orang ini, saya lebih baik mati. Itu udah omongan gak jelas. Gak gitu loh. Anda harus sadar bahwa ada komunitas yang paling inti di tengah. Ya sekali lagi papa mama bisa salah. Tapi kalau Anda berontak seperti ini kekerasan. Kemudian Anda tidak makan, Anda menyiksa diri, supaya papa mama Anda kemudian mau memberikan sebuah ACC, lampu hijau kepada orang tersebut. Itu sekeliru. Makanya saya katakan di sana, memikirkan ulang esensi dan ekspresi kasih yang sejati. Ini adalah teks yang kita baca tadi. Kalau kita melihat Matius pasal yang ke-5, dikatakan ayat yang ke-21. Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Nah kata ini, kalimat ini, di dalam keseluruhan ucapan bahagia, Yesus dan hukum Taurat itu pasal 5, itu diulangi berkali-kali. Jadi seakan-akan Yesus itu sedang merefer pengajaran yang orang Yahudi dulu sudah tahu. Kamu dengar nenek moyangmu ngomong begini. Walaupun ada banyak penafsir yang mengatakan tidak semuanya itu hukum Taurat. Jadi kalau tidak semuanya hukum Taurat, apa yang terjadi? Ada banyak orang Yahudi yang mensalah tafsirkan hukum yang ada di dalam perjanjian lama. Dan dalam konteks bagiannya Yesus tidak membatalkan atau merendahkan Taurat. Tapi dia memperjelas esensi dari perintah Allah di dalam hukum Taurat ini. Maka sedikit kita perlu ketahui bahwa hukum Taurat itu dibagi 3 Bapak Ibu sekalian. Paling tidak pendekatannya adalah 1 hukum moral. Dan pada waktu kita bicara hukum moral, jangan membunuh, jangan mencuri, dan lain sebagainya, itu menggambarkan atribut Allah yang tidak bisa berubah. Tetapi ada hukum seremonial. Hukum seremonial seperti Imamat pasal 1. Kalau engkau datang ke bait Allah, engkau harus bawa merpati, harus bawa korban, harus disembelih seperti ini, darahnya harus dicurahkan seperti ini. Ya hanya ada imam yang bisa masuk, lain sebagainya. Itu hukum seremonial. Yang ketiga adalah berkaitan dengan hukum sipil. Karena pada waktu bangsa Israel ini hadir dan berjalan, semua hal itu berkaitan dengan pengadilan dalam tanda kutip. Seperti Musa, waktu ditanya ada banyak orang yang datang, masalah-masalah dan perkara. Ada hukum yudisial. Jadi kalau kita memahami 3 bagian ini, bagian yang kedua dan yang ketiga, ketika Yesus datang itu sudah tergenapi. Sudah diselesaikan. Jadi waktu lihat hukum Taurat,
poin yang mana yang sebenarnya sedang dibicarakan oleh orang Yahudi. Jadi kalau kita melihat dalam perspektif orang hukum Yahudi seperti ini, kita kemudian sadar, loh hari ini kok aku masih makan sioba ya? Katanya sioba nggak boleh di situ, haram katanya. Tapi hari ini kok boleh? Karena esensi di dalam perjanjian lama, ada kuku berbelah dan lain sebagainya. Itu bukan menjelaskan tentang makanannya, bukan. Itu menjelaskan tentang kesempurnaan Tuhan. Kalau ada binatang yang hidup di dalam dua alam, itu tidak jelas di mana gitu loh. Darat apa laut. Dan contoh bagian ini menjelaskan yang kemudian digenapi dalam Kristus. Bahwa apapun yang kamu makan dengan ucapan syukur, itu berkenan kepada Allah. Tapi jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak pernah bertabrakan. Tapi cara pandang kita terhadap bagian itu yang kemudian menjadi berbeda. Maka waktu kita melihat bagian ini, ayat yang ke-22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Dan sebelumnya ada kalimat, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Nah kita mulai melihat teks ini. Kata membunuh di sana bukan kill, tapi murder. Dalam bahasa Inggris kedua hal ini dibedakan supaya kita semakin memahami bahwa murder itu berkaitan dengan motivasi. Jadi apakah di dalam perjanjian lama ada orang yang pada waktu Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel itu harus dieksekusi? Yes, ada. Tapi ini tidak bertentangan sebenarnya karena esensinya bukan pembunuhannya. Esensinya adalah motif mengapa engkau membunuh. Maka dikaitkan dengan kalimat setiap orang yang marah terhadap saudaranya. Dan marah terhadap saudaranya itu bukan hanya sekedar marah. Karena ada dua kata yang sangat kasar yang dipakai di sana, yaitu kafir. Yang merendahkan orang lain. Dan juga jahil, yang dalam terjemahan lain dikatakan bodoh. Jadi dua kata ini menjadi esensi motif seseorang. ESV menerjemahkan, you have heard that it was said to those of old, you shall not murder. Jadi Tuhan Yesus dalam konteks bagian ini sebenarnya ingin mengajak pendengarnya untuk memikirkan ulang. Bukan hanya sekedar apa yang kelihatan dilakukan, tetapi apa yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Maka saya amat yakin bahwa fakta itu bukan kebenaran. Fakta ditambah alasan adalah kebenaran. Tidak semua yang kita lihat adalah kebenaran, karena alasan dibalik sebuah fakta merupakan ujian terhadap kebenaran. Bapak Ibu, pada waktu yang lalu dengan jemaat dipercaya untuk memimpin sebuah tim ke Israel. Begitu tiba di sana, banyak orang dari seluruh mancanegara datang. Melihat ada banyak hal yang menjadi tempat-tempat buat sebenarnya sudah wisata rohani lah. Tapi sulit juga dikatakan rohani, karena rohani yang dimaksud rohani itu apa juga nggak jelas. Karena tidak semua orang Kristen yang datang ke sana. Mereka hanya mendengar tentang Yesus. Oh, ini kubur Yesus. Bahkan di sana kubur Yesus pun ada 2 versi, ada 3 versi. Versi Katolik, versi Protestan, versi orang Jew misalnya, orang Yahudi, beda-beda. Jadi sebenarnya apa yang mau dilakukan pada waktu melihat fakta-fakta yang ada ini? Fakta bukan kebenaran. Fakta dan alasan dibalik fakta itu menjadi kebenaran. Saya kasih contoh sederhana begini. Suatu kali saya diajak sama teman anak pemuda. Dia bilang gini, Kak Joy, ada kafe baru yuk. Yuk kita ke kafe itu yuk. Nah bayangan saya kalau ke kafe itu pasti minum kopi. Ya sulit kalau ke kafe terus makan pecel lele itu agak susah sih. Ya nggak nyambung. Kalau kafe ya ngopi lah ya. Tapi anehnya setelah kita tiba di kafe itu, tidak ada satu orang pun yang pesan kopi. Bahkan pesan makanan pun tidak ada. Apa yang dilakukan? Foto-foto. Jadi pada waktu ngomong kafe, itu bukan minum kopi, tapi cari
spot yang bagus buat dimasukin di Instagram. Jadi kata yang sama itu bisa ditafsirkan macam-macam kok sama orang lain. Bisa macam-macam. Maka tidak hanya sekedar fakta, tapi juga makna. Nah inilah yang Yesus ingin katakan. Bukan hanya kelihatannya baik, bukan hanya sebuah tindakan yang saat kita lihat nir kekerasan itu baik, membakar diri, tidak makan, dan lain sebagainya itu yang baik. Bukan. Tapi yang Yesus ingin katakan, apa motif utama seseorang melakukan sesuatu? Quotation for today. Tujuan hidup orang percaya bukan untuk melakukan perbuatan baik, tapi untuk hidup di dalam kebenaran. Karena hanya orang yang benar yang bisa melakukan kebaikan di hadapan Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan kalimat ini pelan-pelan dan coba kita pahami. Berapa banyak dari kita yang berpikir bahwa untuk ke surga harus berbuat baik. Dan pada waktu kita berbuat baik untuk bisa ke surga, apa yang terjadi? Kita justru memanfaatkan orang lain menjadi batu pijakan untuk mendapatkan hadiah yang jauh lebih besar. Untuk siapa? Untuk orang itu? Enggak, untuk saya. Ini kan sama seperti nolong orang untuk dapat pamrih. Maka kekristenan mengajarkan tidak demikian. Untuk ke surga tidak perlu berbuat baik. Yang dibutuhkan adalah jasa Kristus di atas kayu salib. Sehingga mereka yang sadar orang berdosa, tapi diampuni oleh Yesus, akan mengucap syukur di dalam hidupnya. Dengan cara apa? Berbuat kebaikan. Nah jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu menyadari bagian ini. Sehingga kita sadar bahwa pada waktu kita ingin mewujud nyatakan kedamaian di tengah dunia, mewujud nyatakan kedamaian di tengah keluarga, kita harus mendahulukan realitas ilahi sebelum kita mengambil sebuah tindakan untuk mengusahakan kedamaian. Kedamaian hanya bisa terwujud setelah kita mengalami pendamaian dengan Allah di dalam Kristus. Hari ini siapapun yang mendengar khotbah ini, apakah hidupmu secara pribadi mulai galau? Tidak ada damai. Dan seakan-akan kita berusaha untuk mewujud nyatakan kedamaian dalam diri dengan cara apa? Melakukan kebaikan di luar sana. Pada saat yang sama, hati kita justru terasa hampa dan kosong. Hampa dan kosong. Karena problemnya bukan di luar sana. Problemnya inside our heart. Di dalam hati kita ini. Dan siapapun yang mendengar video ini, hari ini harus mengambil satu sikap bahwa mencari kedamaian yang sejati, yang hanya bisa diberikan kepada di dalam Kristus. Seperti yang kita baca dalam berita anugerah. Dia yang sudah mati di atas kayu salib itu telah mendamaikan engkau dengan Bapa. Yang dulu adalah seteru, sekarang sudah diperdamaikan. Si aku dan Bapa punya akses. Di dalam relasi yang sedemikian, aku menemukan kedamaian yang sejati. Kenapa? Karena relasi kita di dalam Kristus bukan transaksional. Kalau aku baik, engkau akan baik padaku. Kalau aku jahat, engkau akan menendang aku ke neraka. Bukan begitu, itu transaksi. Juga bukan intimidatif. Kalau kamu tidak pelayanan, pekerjaanmu gak akan diberkati. Kalau kamu gak melakukan kebaikan ini, kamu tidak akan dapat berkatan. Bukan begitu. Maka di dalam Alkitab digambarkan seperti Bapa dan Anak. Bahkan ketika Yesus mengajarkan berdoa, bukankah Bapa itu tahu lebih daripada apa yang kamu inginkan? Maka saya yakin doa adalah sebuah relasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam doa kita menemukan kedamaian yang sejati. Sebelum kita bertindak sesuatu, kita harus menyadari apakah kita sudah ada di dalam Kristus. Bagian yang kedua yang terakhir adalah di dalam teks ini kata aku muncul 2 kali. Ya, coba kita lihat. 22. Tetapi aku berkata kepadamu. Ayat 20. Maka aku berkata kepadamu. Kalimat ini memberikan sebuah bagian pesan kepada kita bahwa Kristus menempatkan dirinya sebagai otoritas yang tertinggi.
Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian ingat ketika Yesus berkata kepada orang-orang yang mengikut dia, barang siapa yang tidak mengasihi aku lebih daripada orang tua, engkau tidak layak mengikut aku. Ini bukan Yesus mengajarkan kita membenci orang tua, bukan. Tapi Yesus mengajarkan orang yang mengasihi dirinya akan diajarkan oleh Tuhan untuk mengasihi orang tua mereka sebagaimana Yesus mengasihi orang tua kita. Bukan sebagaimana kita. Karena kita ini terbatas. Nah pada konteks bagian itu orang Yahudi paham dong. Ada hukum Musa mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan kepadamu. Lah tiba-tiba Yesus berkata, barang siapa yang tidak mengasihi aku. Berarti pada saat yang sama, Kristus sedang menempatkan dirinya sebagai Sang Allah itu sendiri. Yang memegang setiap jalan sejarah di dalam hidup manusia. Yang mengizinkan sesuatu yang mungkin buat kita adalah sesuatu yang buruk dan jahat. Tetapi di tangan dia, Alkitab mengatakan engkau mereka-rekakan yang buruk. Tetapi Tuhan telah mereka-rekakan menjadi sebuah kebaikan. Maka pada waktu kita belajar tentang tema ini, kita harus sadar bahwa kekerasan atau proses untuk mencapai kedamaian seringkali adalah sebuah respon atau reaksi terhadap kekerasan yang kita pernah alami. Saya tidak tahu apakah kita pernah melakukan atau terjadi seperti ini. Kita menjadi korban kekerasan. Bapak Ibu pernah mendengar ya? Seringkali survei membuktikan pedofilia sama dengan anak-anak kecil itu. Sebelum dia melakukan kekerasan seks kepada anak, dulunya dia adalah korban. Beberapa teman yang konseling kepada saya, anak pemuda memilih menjadi gay, memilih menjadi lesbi. Karena masa lalu yang sangat buruk. Sehingga mereka mencoba untuk mencari pelarian dengan cara mencari jalan keluar alternatif yang lain. Atau tindakan kekerasan, kenapa melakukan kekerasan? Tindakan spontan. Mungkin dari kita yang melihat video ini pernah dibully oleh orang lain. Lalu tanpa sadar kita melakukan sebuah aksi kekerasan. Kita mencoba untuk defense ourselves. Karena lingkungan di sekitar kita itu sudah jatuh dalam dosa. Sulit sekali rasanya untuk kita bisa memikirkan ada damai yang sejati di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Maka dalam konteks bagian inilah Yesus menjadi jawaban. Kenapa? Karena Kristus seringkali tidak merubah situasi dan lingkungan, tapi merubah sikap hati untuk melihat situasi dan lingkungan. Kristus Sang Raja Damai rela mengalami kekerasan, agar hati kita tidak lagi keras dan kita bisa membawa damai kepada orang lain. Di penghujung khotbah ini, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu memikirkan hal sedemikian. Sulit sekali untuk kita bisa mencari kedamaian yang sejati. Bahkan ketika kita berusaha dengan sedemikian untuk memberikan sebuah kontribusi kepada sesuatu yang terjadi dalam lingkungan kita. Kekerasan demi kekerasan yang terjadi. Seperti Habakuk yang berseru. Aku melihat penindasan, aku melihat kekerasan. Berapa lama lagi ya Tuhan? Habakuk sang nabi berteriak demikian. Tapi di pasal yang ketiga, Habakuk mengambil sebuah komitmen. Walaupun pohon ara tidak berbuah. Walaupun pohon zaitun tidak lagi menghasilkan. Aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kebahagiaan sejati, kedamaian sejati hanya bisa diperoleh di dalam Kristus. Tuhan seringkali tidak mengubah situasi dan masalah kita. Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, mungkin di antara kita sudah kehilangan damai di tengah keluarga. Bahkan kita kehilangan damai di dalam hati kita. Kita berseru seperti Nabi Habakuk, berapa lama lagi ya Tuhan penindasan dan kekerasan? Berapa lama lagi ya Tuhan? Tapi jadilah Habakuk hari ini yang mengambil sebuah keputusan, komitmen untuk mau hidup dan beria-ria di dalam Tuhan. Dan di dalam Tuhanlah aku menemukan kebenaran yang sejati yang melegakan hidupku. Dan dari sanalah baru kita mengambil sebuah posisi. Memberi kontribusi terhadap bangsa ini. Memberi kontribusi terhadap keluarga yang lain. Ketika aku sendiri sudah hidup bersama Sang Raja Damai. Sehingga dia yang sudah mendamaikan aku.
memberikan kemampuan untuk aku mengambil tindakan pembawa damai. Ayat yang terakhir, mari kita baca bersama-sama Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Gereja Tuhan hari ini, GKI Dharma Satelit, adalah orang-orang yang berkumpul bersama orang yang berdosa. Tapi tidak lagi manusia lama. Kita semua adalah ciptaan yang baru. Di dalam Kristus kita dibentuk ulang. Memiliki cara berpikir, memiliki tindakan perilaku hati yang selaras dengan hati Tuhan. Sehingga dimanapun kita ditempatkan, orang lain akan berkata, aku melihat damai bro di hidupmu. Aku melihat damai di dalam keluargamu. Maka di dalam keluarga, di dalam kehidupan pribadi, tidak perlu banyak tindakan yang kita bisa lakukan. Ketika Anda hadir dimanapun Anda berada, orang akan melihat kedamaian. Bukan karena situasi di luar sana menjadi lebih baik. Tetapi justru Tuhan yang mengubahkan hati kita menjadi benar. Sehingga cara pandang kita terhadap hidup menjadi baik. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Tetap semangat dan tetap sehat Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian. Salam dari kami semua majelis jemaat di GKI Pergulan Bunder. Kita bersama-sama bersatu, ya, hidup di dalam Tuhan. Dan di sana kita akan menemukan damai yang sejati. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui semangat iman kita dengan menyatakan iman percaya kita sambil berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu sekalian, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada hari ini izinkanlah kami juga menaikkan setiap doa-doa kami kepada Dikau ya Tuhan. Kami sadar bahwa di dalam kehidupan ini ada banyak kisruh, ada banyak pergumulan yang kami hadapi. Tidak hanya di dalam internal keluarga kami, tapi tekanan yang begitu sangat kuat di dalam lingkungan kami. Seringkali kami lemah ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa buat jemaat-Mu yang hari ini bergumul di dalam usaha dan pekerjaan yang sangat sulit di tengah-tengah pandemi ini. Tapi kami tetap percaya bahwa tangan-Mu pasti akan menolong kami dan membawa kami untuk semakin hari, semakin mempunyai hikmat untuk mengatur bagaimana seharusnya kami hidup di tengah dunia ini. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu ya Tuhan yang mungkin dalam keadaan sakit, baik mereka yang ada di rumah sakit ataupun mungkin yang ada di rumah dalam kondisi fisik. Bagi opa-oma kami yang juga mungkin karena usia, sehingga mereka kesulitan di dalam fisik mereka. Kami berdoa mohon kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan nyata melalui obat-obatan, makanan, minuman, bahkan dokter dan perawat
Engkau yang menjamah setiap saudara kami yang sakit ini ya Tuhan. Bahkan mungkin ada beberapa dari antara jemaat kami juga yang terkena COVID-19. Atau mungkin saudara kami yang lain yang saat ini bergumul dengan COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan, Kau tabib yang ajaib, yang tak pernah berubah dahulu, sekarang maupun yang sampai yang akan datang. Kepada Engkau sajalah kami mohonkan ya Tuhan. Tidak ada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Tapi kami yakin lebih daripada itu semuanya. Alkitab mengajarkan kepada kami untuk tetap berharap dan beriman kepadamu. Olehnya Tuhan, topanglah iman percaya setiap saudara kami yang mengalami kesulitan dan pergumulan. Kami juga berdoa buat kami yang ada dalam keluarga ya Tuhan, sebagai papa, mama, anak. Di dalam keluarga ini, di tengah situasi yang sulit ini juga seringkali ada konflik. Kami berdoa memohon supaya Engkau hadir memberikan damai dan sukacita di tengah-tengah keluarga kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan setiap tenaga kesehatan, para dokter, perawat yang ada di garda depan yang saat ini sedang melayani saudara-saudara kami yang terkena penyakit COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan, kuatkanlah mereka. Tabahkanlah mereka, keluarga mereka juga Tuhan Kau peliharakan. Dan setiap jerih payah mereka kami percaya tidak akan sia-sia. Kami mohon kekuatan kesehatan bagi semua tim dokter, tenaga kesehatan yang saat ini sedang melayani saudara kami. Kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini. Kiranya di tengah situasi yang sulit ini, gereja Tuhan tetap menjadi mercusuar yang memberikan sinar, arah, pimpinan kepada jemaat Tuhan sehingga tahu apa yang harus dilakukan di tengah-tengah situasi ini. Berkati para majelis, para hamba Tuhan tetap bergandeng tangan bersama-sama untuk melihat bagaimana pimpinan Tuhan di tengah kehidupan yang sulit ini. Kami mohon hikmat-Mu, kami percaya ya Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu menjadi terang bagi langkah kehidupan kami di tengah dunia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa kami Indonesia ini. Dari pemerintahan yang tertinggi Pak Jokowi, semua menteri yang ada, kabinet yang ada, wakil presiden dan semua staf yang ada Tuhan. Kami berdoa memohon kiranya Tuhan kasihlah hikmat kepada mereka. Supaya mereka boleh mengambil keputusan yang terbaik bagi kesejahteraan rakyat Indonesia ini. Memang sulit, keadaan yang sulit, ekonomi, politik yang sulit ya Tuhan. Tapi kami tetap percaya Tuhan mengasihi bangsa kami ini. Bahkan menjelang pemilihan yang akan dilakukan serentak di Indonesia ini. Kami mohon ya Tuhan supaya boleh berjalan baik dan lancar. Kami juga serahkan kepadamu Tuhan setiap misionaris, pendeta, penginjil yang melayani di berbagai macam daerah ya Tuhan. Saat ini kami mohon Tuhan juga yang peliharakan mereka. Supaya Injil Kristus Yesus tetap disebarluaskan. Tetap dikumandangkan di tengah situasi sulit ini. Sehingga ada banyak lutut yang bertelut. Lidah yang mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mengasihi umat manusia. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang mendengar setiap doa kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi maupun di surga ya Tuhan. Biarlah segala doa ini yang kami naikkan, hanya kami bawa di dalam nama Yesus Tuhan kami, yang sudah mengajarkan doa Bapa kami, yang akan kami nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Kini tiba waktunya bagi kita memberikan persembahan. Bagi jemaat yang rindu memberikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui gerejanya dapat diberikan melalui rekening atau QR Code yang tertera pada layar ini. Nat persembahan diambil dari 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, Tuhan kami mengucap syukur pada hari ini atas berkat-Mu yang kami terima, walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini, tapi kasih karunia-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau kuduskan dan sucikan persembahan ini, sehingga boleh Engkau pakai untuk segala kegiatan yang ada di dalam maupun di luar gereja kami di GKI Dharma Satelit. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Harap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan datang, ramai dan cemerlang. Melembutkan hati keras, supaya senjata iblis rebukan sedang lepas, rebukan sedang lepas. Jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan datang, ramai dan cemerlang. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang terimalah berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.